Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 297 Pecinta Fotografi. Jeritan melengking dan menusuk langsung bergema di seluruh halaman dalam Singluo dan tiba-tiba berhenti. Disertai dengan seteguk darah dari pemimpin sekte Dewa Penyihir. Dewa Hantu Gu telah hancur. Pemimpin sekte Dewa Penyihir menatap Chu Chen dengan kebencian dan ketidakpercayaan. Dia masih tidak percaya bahwa Chu Chen bisa menghancurkan harta sekte Dewa Penyihir dengan begitu mudah. Itu adalah Dewa Ilusi Gu. Pemimpin sekte Dewa Penyihir memperhatikan bahwa belati yang digunakan oleh Chu Chen untuk membunuh Dewa Hantu Gu pada akhirnya memiliki jimat spiritual yang melekat padanya. Satu pisau menghancurkan racunnya. Tampaknya mudah, tetapi pemimpin sekte Wushen percaya bahwa tidak banyak orang di sekte Qi yang mampu melakukannya. "Siapa kamu?" Suara pemimpin sekte Dewa Penyihir menggeram. Dengan kebencian di matanya, Dewa Penyihir tidak akan membiarkanmu pergi. Chu Chen memandang master sekte Dewa Penyihir sambil tersenyum. "Saya ingin tahu apakah Anda cukup beruntung melihat Dewa Penyihir mencari saya." Pemimpin sekte Dewa Penyihir langsung merasakan perasaan yang sangat berbahaya menyelimuti hatinya. Memanggil, belati tajam itu menusuk di udara. Ning Zimo, pemimpin sekte Wushen mengecilkan matanya dan melirik ke satu arah. Penatua Wu Qing telah jatuh ke tanah berlumuran darah. Anak laki-laki yang berpura-pura menjadi rubah dan memegang semangka di satu tangan dan menginjak tangan Penatua Wu Qing tubuh dengan tampilan, "Kamu seharusnya tidak datang." Jelas sekali, Penatua Wu Qing telah dikalahkan oleh pria di depannya dan kehilangan kekuatan untuk melawan. Menarik. Pemimpin sekte Dewa Penyihir hanya punya satu pikiran tersisa di benaknya. Setelah tipuan, pemimpin sekte Dewa Penyihir melompat dan bergegas menuju tembok jauh. Jarum emas itu tajam dan berubah menjadi hantu emas. Qiao Changsheng telah menunggu saat master sekte Wushen melarikan diri. Jarum emas itu terbang keluar. Meskipun master sekte Wushen berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, sebuah jarum emas masih menembus lengan master sekte Wushen. Pemimpin sekte Dewa Penyihir berteriak, dan segera setelah gerakannya melambat, Ning Zimo bergegas maju dengan pisau di tangannya, matanya sangat dingin. Dewa Hantu Gu orang inilah yang menyebabkan Yang Xiaojin menjalani kehidupan gelap yang panjang dan imajiner dalam beberapa tahun terakhir. Dia pantas mati. Dengan kekuatan Ning Zimo, dia tentu saja bukan tandingan pemimpin sekte Dewa Penyihir. Namun, pemimpin sekte Dewa Penyihir pertama kali dihancurkan oleh Dewa Hantu Gu dan kemudian ditusuk oleh jarum emas Qiao Changsheng. Di bawah pengaruh kuat Ning Zimo, pemimpin sekte Dewa Penyihir tidak dapat menghindarinya, dan segera jatuh ke tanah dengan beberapa pukulan pisau. Song Yan melihat pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya dan tanpa sadar menutup matanya. Istri, Chu Chen memegang tangan Song Yan dan membawanya ke samping. "Ayo kembali ke dalam dan istirahat sebentar. Adegan selanjutnya mungkin sedikit berdarah dan tidak cocok untuk kita tonton." Chu Chen membawa Song Yan ke ruang dalam. Wajah Song Yan sedikit melembut dan dia berkata, "Sekte Wushen dan Yang Xiaojin tidak memiliki keluhan. Tidak mungkin menggunakan Dewa Hantu Gu untuk berurusan dengan Yang Xiaojin tanpa alasan. Pasti ada alasan lain untuk ini. Mungkin itu terkait kepada Ning Zimo.
Aku tidak tahu Ning Zimo, bisakah mau menanyakan sesuatu dari pemimpin sekte Dewa Penyihir? Maka itu tergantung pada seberapa tangguh pemimpin sekte Dewa Penyihir. Chu Chen tersenyum dan memandang Song Yan dengan ekspresi agak terkejut. Meskipun istrinya tidak terbiasa dengan pemandangan seperti ini, dia masih memiliki pikiran yang jernih. Zhang Yongguo juga masuk. Dao Zhang. Mata Chu Chen sedikit bingung. Zhang Yongguo menjawab dengan serius. Saya tidak terbiasa melihat adegan berdarah seperti itu. Orang tua ini tidak tahu malu. Chu Chen meliriknya. Dengan wajah yang lapuk ini, bagaimana dia bisa terbiasa dengan adegan kecil berdarah? Saya memiliki sedikit pertanyaan di benak saya. Zhang Yongguo tidak sabar untuk bertanya kepada Chu Chen, dan bertanya dengan tidak sabar. Saya baru saja menyaksikan seluruh proses memecahkan Dewa Hantu Gu. Apa peran jimat air jernih yang digunakan? Di awal, Chu Chen merenung sejenak. Saya merasa tanahnya sedikit kotor saat itu. Zhang Yongguo, dia hanyalah pembawa alam. Dao Zhang, kamu datang tepat waktu. Jangan pindah ke sini. Aku akan keluar sebentar. Zhang Yongguo tiba-tiba memikirkan sebuah lelucon di benaknya, dan wajahnya menjadi gelap. Orang ini Chu Chen masih ingin menjadi ayahnya. Oke. Tempat yang ingin dikunjungi Chu Chen bukanlah halaman dalam Xingluo, tetapi atap sebuah bangunan tempat tinggal tidak jauh dari halaman dalam Xingluo. Sosok itu mendekat dengan tenang. Tidak ada seorang pun yang tinggal di gedung bobrok dan berbahaya ini. Saat ini, ada sosok yang sedang memegang kamera dan mengambil gambar dari waktu ke waktu. Jauh sekali dan cahayanya sangat gelap. Bisakah kamu mengambil gambar dengan jelas? Tanya Chu Chen. Pria itu tanpa sadar menjawab, tidak buruk, hanya sedikit. Suara itu berhenti tiba-tiba. Detik berikutnya, sosok itu melompat turun dari gedung berbahaya berlantai 3 seperti monyet. Ketika sosok itu jatuh, sosok itu sangat ringan dan cepat, dan bergegas menuju sebuah gang. Spi Shadow merasa sedikit takut di dalam hatinya. Ceroboh, dari adegan yang dia potret secara diam-diam, beberapa orang di toko Xingluo pastinya adalah orang-orang kuat di dunia seni bela diri. Tapi dia hanyalah mata-mata rahasia yang pandai kungfu ringan. Bahkan 10 dari mereka bisa melakukannya, jangan pukul dia. HMPH, jika dia mengambil tindakan secara langsung, mungkin dia bisa menangkapku. Sudut bibir Yiying sedikit melengkung. Dia telah mengikuti Chu Chen selama beberapa hari, dan dia secara alami mendengar suara Chu Chen. Tapi sayang sekali, tidak ada gambar Ning Zimo yang membunuh pemimpin sekte Dewa Penyihir. Spi Shadow merasa sedikit menyesal, dan berjalan cepat melewati gang, dan berbelok di tikungan, dan bertemu dengannya. Saya mendengar bahwa murid-murid pintu rahasia telah memasuki dunia, dan dengan menyamar bersembunyi di kota, mereka mengambil alih pekerjaan detektif swasta. Chu Chen berkata sambil tersenyum. Namun, dengan reputasi pintu rahasia, dia seharusnya membuat nama besar di industri Mingtang. Saya tidak tahu berapa biaya untuk menyewa pintu rahasia untuk memotret saya secara diam-diam. Spi Shadow merasa ngeri dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Dia mengikuti Chu Chen selama beberapa hari. Tetapi dia tidak menyadari bahwa keterampilan kungfu ringan Chu Chen tidak kalah dengan miliknya sama sekali.
Spi Shadow berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak mengerti maksud Anda. Saya hanya seorang penggemar fotografi. Saya tidak melakukan apapun di malam hari dan berjalan-jalan." Mata Chu Chen sedikit menyipit. "Kebetulan sekali, saya juga seorang penggemar fotografi. Mari kita diskusikan bersama. Coba saya lihat apa yang Anda ambil dulu." Sementara Chu Chen berbicara, dia melangkah ke arah bayangan mata-mata King Chang, tiba-tiba melemparkan kamera di tangannya ke arah Chu Chen. "Jika kamu ingin melihatnya, ambil saja dan lihat." Sosok mata-mata itu melintas dan bergegas menuju satu sisi. Chu Chen mengambil kamera dan memindahkannya ke arah pelarian mata-mata itu. Bang! Sosok mata-mata itu terhuyung dan jatuh seperti anjing. Itu memang fitur standar dari pintu rahasia. Chu Chen menghela nafas sambil berjalan. "Keterampilan melarikan diri saya adalah yang terbaik, dan kemampuan saya untuk menahan tekanan adalah nol." Yiying bangkit dengan malu, menatap Chu Chen, dan berusaha menenangkan dirinya. "Saya mengaku kalah. Saya akan menghapus semua foto yang saya ambil secara diam-diam, dan saya berjanji dengan reputasi pintu rahasia itu, tidak ada satupun yang akan melakukannya. Dibiarkan." "Itu saja?" Chu Chen bertanya dengan tenang. Bab 298 sangat takut. Wajah Spi Shadow menjadi gelap. Dia menatap Chu Chen, dan tanpa sadar melangkah mundur beberapa kali. Mata Chu Chen tajam, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. "Kamu harus tahu bahwa industri kita memiliki etika profesional." Yiying menelan ludah secara diam-diam, menutupi kepanikan di hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang aku janjikan padamu barusan adalah batas dari apa yang bisa aku lakukan." Chu Chen mendekat selangkah demi selangkah. "Siapa yang memintamu untuk memata-mataiku? Apa tujuan pihak lain? Berapa hari kamu mengikutiku? Foto apa yang kamu ambil?" Spi terus mundur, dan tiba-tiba ada perasaan keras di belakangnya. Dan dia sudah menyentuh dinding. "Karena kamu mengetahui keberadaan pintu rahasia itu, kamu harus memahami pintu rahasia itu." Spi Shadow mengangkat kepalanya, menunjukkan kekeras kepalaannya yang terakhir. "Kami tidak dapat membocorkan informasi apapun tentang majikan kami. Kami semua telah menerima pelatihan profesional dalam hal ini." Chu Chen mengangguk. "Saya mengerti." Spi Shadow tidak rileks. Dia melihat ke arah Chu Chen. Dia perlahan memasukkan tangannya ke dalam sakunya, mengepalkan tinjunya dengan ringan dan mengeluarkan isinya. Murid Spi Shadow menyusut dan dia melihat tinju Chu Chen. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, itu masih memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Spi Shadow tidak bisa menahan merinding di sekujur tubuhnya. Meskipun sekte rahasia telah bergabung dengan dunia, saya yakin mereka masih memiliki pemahaman tertentu tentang dunia prajurit. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang sekte Dewa Penyihir? Tanya Chu Chen. Ekspresi mata-mata tidak banyak berubah. "Sepertinya kamu tahu banyak tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini." Chu Chen berkata dengan ringan. "Kalau begitu, kamu harus tahu apa yang dihadapi gadis yang diserang oleh Dewa Hantu Gu dalam beberapa tahun terakhir. Dunia yang gelap, buta, wajahnya hancur, hidup di dunia ilusi yang dikendalikan oleh Dewa Hantu Gu. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk merasakan perasaan ini." Begitu dia selesai berbicara,
Wajah Spisado tiba-tiba berubah, dan rasa dingin menyebar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kebetulan aku menghancurkan dewa ilusigu malam ini. Chu Chen memandang Spisado sambil tersenyum. Kamu seharusnya menyaksikannya dengan mata kepalamu sendiri, dan aku hanya ingin mencoba melihat apakah aku berhasil membunuh itu. Dewa ilusi yang terluka olehku. Taruh racun itu pada inang lain dan beri nutrisi dengan baik. Mata Chu Chen menatap Spisado dengan penuh semangat. Kamu telah dilatih dengan ketat, dan kamu pasti akan mampu menahan invasi dewa hantu Gu lebih baik daripada gadis itu. Keringat dingin mengucur di dahi Spisado, dan suaranya panik. Saya mulai mengikuti Anda 5 hari yang lalu. Foto yang saya ambil beberapa hari terakhir ini termasuk foto Anda pergi ke grup Guangming. Meskipun saya tahu Anda masuk ke Yongye grup tinju bawah tanah, tapi saya tidak bisa mengikuti Anda. Selain itu, ada beberapa foto pemandangan di gedung perumahan tadi malam. Saya mengirimkan ini ke Master Qian sebelumnya. Tuan Qian, Chu Chen mengangkat alisnya dan menatap bayangan mata-mata. Akhir-akhir ini, dia sedikit ceroboh. Jika bukan karena konsentrasi khusus malam ini, dia benar-benar tidak akan menyadari bahwa dia difoto secara diam-diam oleh orang bayangan. Chu Chen juga tidak menyangka bahwa orang yang memintanya untuk memotretnya secara diam-diam adalah tuan muda dari keluarga Qian. Mengapa Tuan Qian ingin mengumpulkan informasi saya? Hal pertama yang terlintas di benak Chu Chen adalah taruhannya dengan Tuan Qian. Catat semua foto yang kamu ambil secara diam-diam dan kirimkan semuanya kepadaku. Chu Chen memberi Yi Ying alamat email. Yi Ying tidak berani mengatakan lebih banyak dan mengangguk dengan cepat. Bagaimanapun, Anda telah menerima pelatihan profesional, dan Anda harus memiliki sikap yang benar ketika Anda harus merasa malu. Chu Chen melepaskan tinjunya dan bertepuk tangan. Pergi, tapi aku menasihatimu. Aku tidak suka orang melihat dari belakang. Spisado menatap lurus ke tangan Chu Chen. Baru saja Chu Chen bertanya padanya, coba tebak apa isinya. Jawabannya sepertinya, udara. Spisado tiba-tiba sadar kembali. Pahamilah, jika misi ini gagal, kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Bahkan jika Chu Chen memegang udara di tangannya, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Sosok mata-mata itu naik turun beberapa kali di kegelapan malam, lalu menghilang di malam tanpa batas. Keluarga Qian, Chu Chen sedikit mengernyit. Dia tidak pernah mengerti kumpulan informasi keluarga Qian tentang dirinya. Masuk akal jika keluarga Qian yakin Beichen Pharmaceutical tidak dapat memasuki pasar Canceng. Menurut taruhan, Chu Chen akan meninggalkan Canceng. Mungkinkah keluarga Qian mengira saya akan menipu, lalu mengumpulkan informasi saya dan ingin menikam saya pada saat kritis? Chu Chen melihat foto di kamera sambil berjalan kembali. Rekaman yang diambil oleh mata-mata larut malam belum dikirim ke Qian Busao. Begitu dia kembali ke toko Xingluo, ponsel Chu Chen bergetar dengan email yang tidak dikenalnya. Chu Chen membukanya, dan di dalamnya ada foto yang diambil secara diam-diam. Sayang, lihat foto-foto ini. Semuanya diambil secara diam-diam oleh orang lain. Chu Chen menyerahkan telepon kepada Song Yan. Song Yan menerima telepon itu dengan ragu. Zhang Yongguo, yang berdiri tidak jauh, mendengar kata-kata Chu Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Diam-diam di foto,
Zheng Yungguo tidak bisa menahan rasa penasarannya. Saya akan pergi ke halaman dalam untuk melihatnya. Chu Chen tidak bisa lagi mendengar suara perkelahian. Pertempuran di halaman dalam Star Luo telah berakhir. Ketika Chu Chen berjalan mendekat, penguasa sekte Dewa Penyihir dibangunkan oleh baskom berisi air dingin. Dia berlumuran darah dan terbaring di tanah. Bahkan suaranya serak karena kesakitan wajah dingin, seperti manusia Shuro. Belati di tangannya masih mengeluarkan darah. Tidak ada yang bisa berempati dengan kebencian di hati Ning Zimo. Aku bertanya lagi, siapa yang memintamu untuk meletakkan dewa hantu Gu di tubuh Xiao Jin? Mata dingin Ning Zimo menatap master dari sekte Dewa Penyihir. Pemimpin sekte Dewa Penyihir mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menyeringai. Mulutnya penuh darah, dan dia tampak terkejut. Bukankah aku sudah menjawabnya? Aku kebetulan melewati Yangcheng saat itu dan melihat gadis kecil ini dengan kulit halus dan kulit putih. Dia sangat cocok menjadi dewa fantasi Gu. Pemimpin sekte Dewa Penyihir memiliki bekas luka di wajahnya, dan darah berceceran di mana-mana. Chu Chen mengerutkan kening. Dia merasa bahwa pemimpin sekte Dewa Penyihir sepertinya tahu bahwa dia sudah dikutuk, jadi dia ingin mati dan dengan sengaja membuat marah Ning Zimo. Chu Chen mendongak dan melihat sekeliling halaman dalam. Song Qiyu sudah membuang semangka di tangannya. Lagi pula, agak sulit bagi Song Qiyu untuk makan semangka di bawah adegan berdarah seperti itu. Wu Qing yang lebih tua di kaki Song Qiyu sudah menjadi pucat karena ketakutan. Qiao Changhai dan Mo Xian tidak lagi berada di halaman dalam. Xiao Wuyu menepuk dadanya. Matanya yang cerdas menatap ke arah master dari sekte Dewa Penyihir. Dan dia bergumam, terlalu berdarah, aku sangat takut. Mata Chu Chen tertuju pada Xiao Wuyu beberapa saat. Lalu dia menatap Ning Zimo lagi dan berjalan mendekat. Xiao Mo, apakah kamu menanyakan sesuatu? Ning Zimo menggelengkan kepalanya dengan wajah tertunduk. Chu Chen menatap master dari sekte Dewa Penyihir dan sedikit menyipitkan matanya. Melihat penampilannya, dia tidak terlihat seperti orang yang memiliki dukungan kuat. Aku khawatir dia menyembunyikan sesuatu. Bersambung.